Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Thailand adalah negeri yang makmur, di mana sebuah negeri yang tidak pernah dijajah oleh negara lain, dan kehidupan penduduknya masih berpegang teguh pada adat istiadat yang aslinya. Hal-hal yang bersifat mistis masih sangat kental sekali, dan hal tersebut sangat dipertahankan hingga saat ini. Misalnya, cerita tentang hantu seorang wanita yang sangat cantik dan sangat setia terhadap suaminya hingga saat ini masih tetap terus dipertahankan, karena cerita itu sudah menjadi darah daging yang tidak dapat dihapus oleh masyarakat Thailand, dan cerita tersebut benar-benar terjadi. Nah, mari kita simak cerita yang sebenarnya. Hantu Mainak adalah hantu yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Thailand. Hantu tersebut benar-benar nampak oleh pandangan mata kita, dan pada umumnya yang menjadi hantu adalah seorang wanita. Kalau di Indonesia seperti hantu kuyang yang berasal dari Kalimantan, akan tetapi hantu Mainak adalah hantu yang sering menunjukkan wujud seperti manusia, dan hantu Mainak bisa melakukan kegiatan sehari-harinya seperti manusia biasa. Dan kisah hantu Mainak dimulai dari 200 tahun yang lalu, dan lokasinya berada di Desa Bangkok atau negeri Thailand. Pada kala itu ada seorang gadis yang sangat cantik, badannya tinggi, berkulit putih, dan gadis tersebut adalah bunga desa di daerah Bangkok. Banyak sekali laki-laki yang menyukainya, dan gadis itu adalah bernama Mainak. Mainak adalah gadis yang lugu, hingga suatu hari datanglah seorang laki-laki yang suka padanya. Mereka pun berpacaran layaknya seorang manusia, dan laki-laki tersebut memang benar-benar tampan. Saking tampannya pemuda tersebut, Mainak pun sangat mencintainya, hingga akhirnya mereka pun menikah. Tidak lama kemudian setelah Mainak menikah, maka Mainak pun hamil. Kira-kira kehamilan Mainak sudah berumur 3 bulan. Dalam kehamilan tersebut, seorang wanita memang betul-betul sangat manja. Nah, pada saat senang-senangnya hati Mainak, maka mereka harus berpisah. Apa sebabnya? Karena sang suami yang sangat dicintainya harus menjalankan tugas, yaitu berperang. Jadi suami Mainak harus pergi, meninggalkan Mainak dalam keadaan hamil. Air mata Mainak menetes membasahi pipinya melepas kepergian suaminya. Namun Mainak tetap tabah dan menunggu suaminya pulang. Mainak tetap bertekad setia sampai ajal menjemputnya. Entah sudah berapa bulan Mainak ditinggalkan suami, dan perutnya Mainak tambah membesar, hingga suatu hari Mainak pun melahirkan. Akan tetapi pada saat Mainak melahirkan, ada masalah dalam kelahirannya, yaitu si bayi tidak bisa keluar. Sedangkan di desa tidak ada dokter, yang ada hanya dukun bayi. Pertolongan pun sudah diupayakan, namun gagal. Pada akhirnya Mainak pun meninggal beserta dengan bayinya. Kemudian penduduk pun memakamkan Mainak dengan layak. Beberapa hari kemudian banyak yang melihat kalau Mainak masih hidup dan berada di rumahnya. Kemudian Mainak sering berjalan dan menggendong anaknya, dan Mainak sering meminta makan sama penduduk, dan hal tersebut banyak yang menyaksikan hingga gemparlah seluruh desa. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau Mainak menjadi hantu. Kalau di Indonesia seperti kuntilanak. Pada suatu ketika ada 2 orang laki-laki mencoba mengganggu Mainak, maka orang tersebut ingin memperkosa Mainak karena Mainak terlihat cantik sekali pada hari itu. Namun apa yang terjadi? Yang satu orang dibunuh oleh Mainak, dan yang satu dibuat jungkir balik. Akan tetapi tidak dibunuhnya dan dilepas supaya orang tersebut bisa bercerita kepada penduduk lainnya dan jangan mengganggu Mainak.
Beberapa bulan kemudian, maka suami Mainak kembali dari tugasnya. Maka suami Mainak kembali ke rumah. Suami Mainak tidak tahu kalau Mainak sudah meninggal. Pada hari itu, suami Mainak sangat kangen sekali sama Mainak. Maka mereka pun melepas rindu. Bagi seorang suami, istri melepaskan rindu. Mereka melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan. Dan betapa bahagianya suaminya Mainak. Kemudian suami Mainak pun menggendong putranya. Putranya sudah besar. Dan Mainak pun pergi memasak. Dan selanjutnya mereka makan bersama. Suami Mainak tidak curiga sama sekali kalau Mainak sudah menjadi hantu. Pada pagi yang cerah, suami Mainak pergi mencari kayu bakar. Pada pagi yang cerah, suami Mainak pergi mencari kayu bakar. Karena kayu bakar di rumahnya sudah habis, maka suami Mainak bertemu dengan penduduk sekitar bahwa warga tersebut memberitahukan bahwa Mainak sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Namun suami Mainak tidak percaya. Bahkan orang tersebut pun menunjukkan makam Mainak. Bahkan suaminya Mainak masih tetap tidak percaya. Lalu siapa yang hidup bersama? Lalu siapa yang hidup bersamaku? Lalu siapa Mainak? Terus siapa anakku? Lalu aku hidup dengan siapa? Namun suami Mainak tetap pulang ke rumah seperti biasa. Keesokan harinya suami Mainak berpamitan hendak pergi ke rumah temannya. Padahal suaminya pergi ke kuil dan bertemu dengan biarawan. Dan suami Mainak bercerita semuanya. Biarawan itu mengatakan bahwa dirinya hidup dengan hantu yang bernama Mainak. Pada akhirnya Mainak pun marah kalau suaminya pergi ke kuil dan meminta bantuan biarawan. Maka Mainak pun marah kepada penduduk desa. Mainak marah pada setiap penduduk yang dijumpainya. Bahkan ia banyak membunuh penduduk di sekitarnya. Mainak marah mencari suaminya, sedangkan suaminya bersembunyi di kuil dan meminta perlindungan biarawan. Sementara penduduk banyak yang dibunuh oleh Mainak. Akhirnya semua penduduk lari ke kuil dan mereka bersama-sama melawan hantu Mainak. Pertarungan terjadi hingga Mainak bisa dikalahkan dan Mainak dapat disempurnakan. Mainak bisa kembali pada alamnya dan pada akhirnya biarawan terperangkap jiwanya ke dalam botol selama-lamanya demi Mainak dan demi penduduk sekitarnya. Nah, disinilah terdapat sebuah kuil yang didedikasikan untuk Mainak. Wat Mahabat yang diyakini sebagai tempat jiwanya dimakamkan. Di dalam kuil banyak potret dan patung Mainak. Orang-orang datang untuk berdoa, keberuntungan, angka lotre, dan cinta sejati. Banyak benda nazar seperti pakaian dan aksesoris tertinggal sehingga pemandangan cukup aneh untuk dilihat. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Untuk channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.